Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ke-25 diriwayatkan oleh An Abi Dzar radhiyallahu anhu aidan anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abi Dzar. Abi Dzar itu salah satu sahabat yang selalu mendampingi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika beliau mendengarkan sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika Kanjeng Nabi ditanya oleh satu kelompok para sahabat lainnya. Jadi sama-sama bertamu di rumahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ada suatu golongan, ya berapa orang itu datang wadul bertanya kepada kanjeng Nabi, anak unasan min ashabi Rasulillah qaululin Nabi. Mereka bertanya kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlut tuthuri bil ujuri yusalluna kama nusalli. Yang artinya, wahai Rasulullah, ada salah satu golongan manusia, mereka itu mendapatkan banyak pahala. Ada segolongan manusia banyak mendapatkan pahala. Bagaimana mereka mendapatkan pahala? Yusalluna kama nusalli. Mereka sholat, aku pun juga sholat. Wa yasumuna kama nasumu. Mereka pada menjalankan ibadah puasa Ramadan, puasa sunnah, kami pun juga berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli a'malihim. Akan tetapi mereka itu kebanyakan rezeki, yang mana mereka bisa memperbanyak amal sedekahnya. Cuman yang bertanya ini kepada Rasulullah adalah orang-orang segolongan yang memang orangnya tersebut dalam kondisi tidak punya uang, atau mereka dalam kondisi masa sulit, atau orang miskin. Nah, mereka itu iri kepada orang kaya. Orang kaya kok enak kali puasa-puasa, sholat-sholat, banyak uang, bisa sedekah, bisa menyantuni anak yatim. Tapi kalau kami ya, untuk makan saja kadang masih susah. Dijawab oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah telah membuat jalan untuk kalian untuk supaya selalu bisa bersedekah kepada sesama atau berbuat kebaikan. Inna bikulli tasbihatin sodakotan. Sesungguhnya setiap ucapan kalimat tasbih adalah sodako. Jadi di sini pelajarannya adalah sedekah tidak hanya berupa materi. Ucapan kalimat thayyibah, ucapan yang baik, sopan, itu termasuk sodakoh. Wa kulli takbiratin sodakotan, wa kulli tahmidatin sodakotan, wa kulli tahlilatin sodakotan. Alhamdulillah, takbir, la ilaha illallah, zikir yang kita baca pada malam hari ini semuanya adalah sodakoh. Wa amrin bil ma'ruf, memerintahkan kebaikan, melarang perbuat kemungkaran. Ada temannya mau nyuri, jangan, nyuri itu tidak baik. Kawannya mau minum minuman keras, jangan. Kawannya main judi, jangan. Main slot ya, kalau pakai sisa lah nggak apa-apa. Tapi ya jangan. Maksudnya yang kita utamakan yang wajib untuk keluarga, utamakan keluarga. Kemudian wa fi bud'i ahadikum sodakotan. Kemudian kalian berhubungan dengan istri kalian, bergaul dengan istri dan suami kalian, itu termasuk sodakoh. Kalau suami yang memberi tanggung jawab sebagaimana kewajibannya. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna sahwatahu wa yakunu lahu fi ajrun. Apakah lo kok iso? Maksud hanya berhubungan seperti itu, atau berhubungan suami istri kok sodah kok penakman. Padahal mereka itu kan menuruti hawa nafsunya, kok diganjar ke wahai Nabi. Dijawab oleh Kanjeng Nabi, qala ara'aitum law wadu'aha fi haramin akan alaihi wizrun. Lah kalau ia menyalurkan
syahwatnya dengan sesuatu yang haram, kan pasti akan mendapatkan dosa. Tapi kalau disalurkan dengan halal, akan mendapatkan pahala. Jadi intinya, kalau kita berbuat baik mendapatkan pahala, berbuat kesalahan mendapatkan dosa. Fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Begitu juga ketika mereka meletakkan sesuatu pada halal, makan halal sesuatu yang baik, maka mendapatkan pahala. Jadi bersedekah tersebut tidak menunggu kita kaya, akan tetapi meskipun masih ada nyawa di tubuh kita, berarti tetap bisa bersedekah meskipun itu hanya dengan mengucapkan tasbih. Mudah-mudahan manfaat barokah fiddin wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala ma'alif warahmatullahi ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain. Amin amin ya rabbal alamin. Khususan ila hadrati Syekh Muhammad bin Qasim al-Anwasi wa Syekh Ahmad bin Husain Asy'ari Abi Suja' al-Aswani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, bab terakhir yang kita bahas mengenai tentang hibah. Hibah adalah suatu pemberian kepada orang lain yang sifatnya itu selamanya, atau diberi waktu itu juga boleh. Itu namanya hibah. Lah hibah itu tanpa mengharap imbalan dan tanpa mengharapkan pahala, itu hibah. Nah, saya hibahkan tanah ini untuk kamu selama hidup. Kalau kamu masih hidup, boleh kamu tempati tanah ini, itu boleh. Tapi kalau sedekah mengharapkan pahala, wakaf mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau hibah itu sifatnya itu sosial, berbuat sosial sesama. Kita mungkin punya tanah banyak 10 hektar, saya hibahkan kamu lah. Nah, hibah itu boleh ditarik kembali sesuai apa yang disampaikan. Mungkin selama 10 tahun saya hibahkan kepadamu, itu boleh. Tapi kalau wakaf, hukumnya sampai kiamat tetap wakaf dan tidak bisa ditarik kembali. Kalau hadiah, sama. Persamaannya adalah suatu pemberian dan hal tersebut karena memuliakan. Tadi karena mendapatkan pahala, kalau mendapatkan pahala itu wakaf atau sedekah itu mengharapkan pahala, itu sedekah atau wakaf. Kemudian hibah memberikan sesuatu tanpa mengharapkan pahala, hanya unsur kemanusiaan, saling tolong menolong. Kalau hadiah pemberian tapi dengan niat penghormatan. Wah, mungkin kalian ikut lomba. Lombanya apa? Bulu tangkis. Dapat juara 1, nomor 1 dunia, dapat hadiah 1 miliar. Itu penghormatan. Sebagaimana kita kepada orang tua ngasih motor, lah itu hadiah. Penghormatan kepada guru juga penghormatan, memuliakan. Makanya kalau ngasih apapun kepada guru itu bentuk penghormatan, hadiah. Nah, kadang santri itu kalau tidak paham ngasih gurunya itu berupa jariah. Saya ingin jariah di pondok. Nah itu Pak Yainya tidak bisa membuat atau mentasarufkan uang tersebut. Saya sedekah uang ini untuk pondok. Ucapan itu meskipun uangnya 1 miliar, kiainya itu tidak berani menggunakan uang tersebut. Makanya kalau ibunya kadang memberi saran, ini sedekah jariah atau hadiah. Nah, ngono. Wis wae Pak Yewe ngono. Akhirnya dihukumi hadiah. Kalau hadiah, Pak Kiai bebas mau membuat apa, untuk anaknya boleh, untuk keluarganya boleh, untuk tetangganya boleh, untuk santrinya boleh, untuk bangun pondok boleh. Ya, itu lebih baik. Dan hal tersebut bentuk hadiah.